Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal penyesuaian pada akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eno Marta Dwi Cahyani dengan NIM 7101419107 dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum masuk lebih dalam ke materi, apa sih jurnal penyesuaian itu? Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Akun-akun yang disesuaikan. Dalam akuntansi perusahaan jasa, terdapat beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian di akhir periode. Akun-akun tersebut antara lain adalah: pertama, biaya dibayar di muka; yang kedua, pendapatan diterima di muka; yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar; yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima; yang kelima, penyusutan aktiva tetap; yang keenam, kerugian piutang; dan yang terakhir adalah biaya pemakaian perlengkapan. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh kasus untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Kita misalkan sebuah perusahaan harus membayar premi asuransi atau insurance expense sebesar Rp1.200.000 untuk periode 2 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2020. Maka pencatatan jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca dengan akun beban asuransi debit sebesar 1 juta dan asuransi dibayar di muka kredit sebesar Rp1 juta. Kemudian yang kedua dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi. Akun pertama adalah asuransi dibayar di muka debit sebesar Rp200.000 dan beban asuransi kredit sebesar Rp200.000. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar Rp3 juta dan diterima pada tanggal 30 Juni 2019. Maka, jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca dengan akun sewa diterima di muka debit sebesar Rp750.000 dan pendapatan sewa kredit sebesar Rp750.000. Kemudian, yang kedua dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi dengan akun pendapatan sewa debit sebesar Rp2.250.000 dan sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp2.250.000. Yang ketiga ada biaya yang masih harus dibayar. Sebuah perusahaan masih harus membayar gaji pegawai bulan Desember sebesar Rp300.000. Maka, jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah beban gaji debit sebesar Rp300.000 dan utang gaji kredit sebesar Rp300.000. Kemudian yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima. Sebuah perusahaan masih harus menerima pendapatan bunga untuk 2 bulan masing-masing sebesar Rp120.000. Maka, jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah piutang bunga debit sebesar Rp240.000 dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp240.000. Yang kelima, terdapat penyusutan aktiva tetap. Kendaraan dengan harga perolehan Rp70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Maka, jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah beban penyusutan kendaraan di debit sebesar Rp7 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar Rp7 juta. Yang keenam, ada kerugian piutang tak tertagih. Saldo piutang perusahaan sebesar Rp1 juta diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Maka, jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah kerugian piutang di debit sebesar Rp100.000
dan cadangan kerugian piutang dikredit sebesar Rp100.000. Yang terakhir, ada biaya pemakaian perlengkapan. Saldo perlengkapan awal tahun sebesar Rp1.000.000. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal Rp800.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah beban perlengkapan didebet sebesar Rp200.000 dan perlengkapan dikredit sebesar Rp200.000. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.